dan juga kekuatan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk dalam satu majelis untuk thalabul ilmi. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, mengawali kajian pada pagi hari ini pasca bulan Ramadan, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang selama ini kita lakukan, khususnya ibadah-ibadah yang kita maksimalkan sepanjang bulan Ramadan kemarin. Nah, tinggal PR kita sekarang adalah bagaimana kita bisa tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut sebagaimana yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Hari ini kita mungkin sedang taat kepada Allah, hari ini mungkin kita baik, tetapi tidak ada jaminan, tidak ada garansi kalau seterusnya kita akan baik. Maka pesannya adalah jangan sampai kita menyombongkan diri dengan amal-amal yang kita kerjakan. Jangan sampai kita terperdaya, tertipu oleh amal kita sendiri. Maksudnya begini, sekarang ini saya baik, saya taat. Besok saya pasti baik, pekan depan pasti baik, tahun depan pasti baik, lalu mati di atas kebaikan. Tidak ada yang menjamin. Sejarah sudah mencatat berapa banyak orang yang semasa hidupnya baik, ternyata di akhir hayatnya dia malah tergelincir, dia terpeleset, berbuat maksiat, akhirnya matinya su'ul khatimah. Lah, potensi kita ke arah sana itu masih ada. Anggap saja semua yang di sini adalah orang baik. Saya, antum semua, bapak-bapak semua ini orang baik misalnya. Kita ibadah kepada Allah, ya kita ngaji, kita belajar. Tetapi tetap potensi kita tergelincir untuk maksiat itu masih terbuka lebar. Maka dari situ kita tidak boleh tertipu oleh amal kita sendiri. Ada sebuah kitab judulnya Tazkirah atau At-Tazkirah. Dan di situ diceritakan kisah seorang muadzin. Dulu muadzin. Muadzin itu apa? Tukang azan. Muadzinnya ini masih muda. Muadzin itu tukang azan. Nah, kita tahu bahwa muadzin itu fadilah dan keutamaannya luar biasa sekali. Jadi kalau di sini kita cari siapa orang yang potensi pahalanya paling besar itu ya muadzin. Ya, kalau muadzin dia mengumandangkan azan, manggil orang-orang untuk ke masjid sholat berjamaah. Setiap orang yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah, maka muadzin ini mendapatkan apa? Persentase bagian apa? Ganjarannya. Ini keutamaan muadzin. Nah, kalau imam keutamanya apa? Antara imam dengan muadzin itu lebih utama siapa? Muadzin. Ya, kalau imam tanggung jawabnya justru yang paling besar. Ya, kalau muadzin potensi keutamaannya paling besar, potensi pahalanya paling banyak. Maka kalau antum mau rebutan itu nggak usah rebutan jadi apa? Imam, rebutan jadi apa? Muadzin, nah gitu. Tapi hari ini orang-orang sudah terbolak-balik. Semua pengen tampil jadi apa? Imam. Sementara nggak tertarik jadi muadzin. Nah, ini salah. Jadi muadzin itu lebih utama dibanding imam. Baik. Nah, di masa dulu ada seorang muadzin. Ini masih muda muadzinnya, belum menikah. Ketika dia mengumandangkan azan, tentu kondisinya tidak seperti sekarang. Kita azan cukup dari dalam masjid, pakai speaker, suaranya sudah terdengar sampai mana-mana. Nah, masa dahulu belum ada speaker seperti ini, belum ada mikrofon dan sebagainya. Maka ketika mau azan itu harus naik ke tempat yang tinggi. Ya, kalau dulu atau sekarang kita sebutnya apa? Menara lah. Naik ke tempat yang tinggi. Dari tempat itu dia dengan suara lantang mengumandangkan azan. Nah, selesai dia mengumandangkan azan, dia nengok ke bawah itu melihat ada perempuan
yang lewat. Perempuan itu cantik. Akhirnya muadzin ini tertarik, jatuh hati, jatuh cinta pada perempuan itu. Diikutilah perempuan itu sampai di rumahnya. Begitu sampai di rumah, pemuda ini bertamu, menyatakan keinginannya bahwa dia jatuh cinta pada gadis itu dan melamarnya. Ternyata perempuan yang dia lamar itu beragama Nasrani. Jadi beda agama. Muadzinnya Muslim, tulen, sejati, perempuannya Nasrani. Lalu kata perempuan ini gini, kalau kamu serius pengen menikahi aku, maka kamu harus pindah ke agamaku. Kamu harus mengikuti aku. Wah, bimbang nih muadzin ini, gimana ini? Dari kecil sampai sedewasa itu dia memeluk agama Islam, jadi muadzin. Nah sekarang gara-gara perempuan dia dihadapkan pada pilihan antara tetap memilih imannya atau harus pindah agama. Akhirnya dia pulang dalam keadaan bimbang. Satu sisi dia nggak rela meninggalkan agamanya, tapi di sisi yang lain wajah si perempuan itu terus apa? Terbayang-bayang. Mau makan ingat dia, mau minum ingat dia, mau tidur ingat dia, seperti itu. Lah singkat cerita, akhirnya pemuda ini imannya goyah, dia rela pindah agama demi seorang perempuan. Menikahlah dia dengan perempuan itu. Setelah menikah, resepsi diadakan, tamu undangan selesai resepsinya, tamu undangan pada pulang. Lalu pengantin ini, mantan muadzin dengan istrinya ini masuk ke dalam kamar. Nah, saat itu malam hari, hujan turun dengan deras. Dan kamar pengantinnya apa? Bocor. Kan nggak enak berdua-duaan terus apa? Kamarnya basah-basahan, bocor kan nggak enak. Akhirnya pengantin laki-laki yang mantan muadzin ini berinisiatif untuk memperbaiki atap rumahnya, atap kamarnya. Dia ngambil tangga, manjat ke atas. Begitu sampai di atas, Allah takdirkan dia terpeleset, jatuh, kepalanya duluan, mati seketika. Ini belum sempat ngapa-ngapain, Pak. Baru masuk ke kamar. Coba. Ini barangkali serugi-ruginya manusia ya pemuda ini. Iya kan? Masih mending kalau meninggalnya setelah malam pertama gitu kan, atau tahun depan itu masih mending. Dia pindah agama demi seorang wanita, belum sempat ngapa-ngapain sudah mati. Ini gambaran bahwa kondisi seseorang itu masih bisa berubah drastis 180 derajat. Yang awalnya baik, di akhir hayatnya malah maksiat, endingnya su'ul khotimah. Yang buruk, di akhir hayatnya malah taubat, terus berbuat baik, matinya husnul khatimah. Semua masih ada potensinya. Maka bapak yang saat ini baik, jangan sombong, jangan tertipu. Karena potensi tergelincir masih ada. Tugas kita adalah memaksa diri ini untuk terus berbuat baik, seraya berdoa kepada Allah semoga diberikan taufik, kekuatan untuk tetap istiqomah di atas kebaikan sampai akhir hayat kita nanti. Nah, itu tugas kita. Baik, itu sebagai prolog mengawali kajian pasca Ramadan ini. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Di pertemuan terakhir sebelum Ramadan, kalau tidak salah kita membahas surat apa? Abasa. Sudah lupa? Nah, kalau sudah lupa itu dimaklumi, nggak apa-apa, karena sudah lama. Jadi pentingnya ngaji sebulan sekali itu di situ. Jadi kalau bapak lupa itu ada pemakluman. Masih ingat Pak? Udah lupa. Kenapa lupa? Udah lama sebulan ya. Lalu. Jadi kalau setiap hari ngaji, pelajaran kemarin kok lupa, nah ini ya Pak, kebangetan ya, kebangetan. Baik, surat Abasa ya. Saya mulai atau saya ulang kembali dari ayat ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal insanu ma akfar. Qutilal insanu, terlaknatlah manusia itu, celakalah manusia itu. Ma akfaroh, alangkah kufurnya dia.
betapa manusia itu tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di ayat yang lain di surat Al-Adiyat Allah ungkapkan dengan innal insana lirabbih lakanud. Sungguh manusia itu terhadap Tuhannya, terhadap Rabbnya betul-betul kufur, tidak mau bersyukur. Ini kondisi kebanyakan manusia. Qutilal insan, terlaknatlah manusia itu. Manusia itu jauh dari rahmat Allah. Kenapa? Ma'akfarah, betapa kufurnya manusia itu. Min ayyi syai'in khalaqah, min ayyi syai'in, dari apakah? Khalaqahu, Allah menciptakan manusia itu. Ayat ini mengingatkan kita terhadap satu nikmat yang Allah berikan pada kita, yaitu nikmatul ijad, nikmat penciptaan. Dulu kita ini tidak ada, sekarang ada. Dulu kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, sekarang kita berwujud menjadi seorang manusia. Nah, ini adanya kita di dunia ini itu tentu salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diingatkan kembali, kamu itu dari apa? Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah Allah menciptakan manusia itu? Min nutfatin khalaqahu faqaddar. Dari nutfatin, dari setetes air mani, khalaqahu, Allah menciptakan manusia. Ya, kebanyakan manusia secara umum itu diciptakan oleh Allah dari setetes air mani. Ya, meskipun tidak semua manusia. Jadi min nutfatin khalaqahu, dari nutfah setetes air mani Allah menciptakan manusia. Ini untuk menggambarkan keadaan kebanyakan manusia. Saya ya dari setetes air mani, bapak-bapak ya dari setetes air mani. Tetapi ya tidak semua manusia. Nabi Adam ya tidak dari setetes air mani. Nabi Adam dari apa? Dari tanah. Siti Hawa juga tidak dari setetes air mani. Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nabi Isa juga tidak dari setetes air mani. Langsung ditiupkan ruhnya oleh malaikat Jibril ke rahimnya Siti Maryam. Nah, ini pengecualian di antara hamba-hamba Allah, ada yang diciptakan oleh Allah tidak dari setetes air mani. Tetapi secara umum manusia itu diciptakan oleh Allah asal-muasalnya hanya dari setetes air mani. Faqaddarah, kemudian Allah menetapkan setetes air mani itu melalui tahapan-tahapannya. Dari setetes air mani kemudian berubah menjadi darah yang menempel pada dinding rahim. Setelah itu menjadi daging, jadilah janin. Setelah itu baru ditiupkan ruh. 9 bulan kita berada di perut ibu kita. Rata-rata. Jadi standar rata-rata kehamilan seorang perempuan itu 9 bulan. Minimal berapa bulan? Minimal itu berapa bulan? Wanita hamil itu minim kan rata-rata 9 bulan kan? 9 bulan sekian hari kan gitu. Tapi kalau minimal kehamilan, usia kehamilan itu berapa? Ketika lahir bayinya tetap bisa hidup 7. Gak bisa kurang lagi. Misalnya kalau 6 gimana? 6 masih mungkin gak? Kalau di Quran, Pak, usia kehamilan itu minimal 6 bulan. Artinya gini, ketika ada perempuan hamil 6 bulan terus lahir misalnya, kita anggap prematur gitu kan. Bayi yang lahir itu masih ada harapan untuk apa? Bertahan hidup 6 bulan. Kalau di bawah itu, ya kalau Allah menghendaki ya bisa, tetapi rata-rata tidak bertahan. Ya, kita menganggapnya apa? Keguguran dan sebagainya. 6 bulan. Jadi usia kehamilan itu, dan nanti kalau ngaji fikih itu juga begitu, Pak. Usia kehamilan itu minimal 6 bulan, rata-rata 9 bulan. Makanya kalau misalnya ada perempuan
nikah baru 6 bulan atau 7 bulan kok lahir, itu kita jangan sampai berburuk sangka. Maksudnya berburuk sangka itu gini, kita anggap jangan-jangan dia sudah hamil duluan sebelum nikah, baru 7 bulan kok sudah lahiran. Jangan begitu. Karena secara fikih bahkan di nas Quran pun potensi hamil 6 bulan itu ada. 6 bulan hamil kemudian melahirkan. Nah, kalau paling lama berapa usia kehamilan itu? 1 tahun. Kalau di kitab fikih itu 4 tahun. Tapi saya nggak pernah tahu, belum tahu ya. Ada perempuan hamil sampai bertahun-tahun. Tapi kalau di kitab fikih itu maksimal usia kehamilan itu 4 tahun. Jadi ada perempuan hamil setahun kok belum lahir, itu ya sebenarnya ada ilmunya. Ya, tapi meskipun yang menjalani dan keluarganya mesti panik, mesti khawatir, ini udah setahun kok nggak lahir. Ya. Tapi secara ilmu fikih maksimal kehamilan itu 4 tahun. Baik. Nah setelah kita 9 bulan rata-rata kita di dalam perut ibu, summas sabila yassar, summa kemudian as-sabila, jalan keluarnya kita dari perut ibu kita, yassarah, Allah memudahkannya. Bahkan untuk sekedar keluar dari perut saja kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ulama menafsirkan, menjelaskan di antara cara Allah memudahkan kita keluar dari perut ibu adalah dengan merubah posisi janin. Yang awalnya kepala di atas, begitu sudah mendekati masa kelahiran, posisi tubuh ini dibalik oleh Allah, diputar oleh Allah, kepalanya jadi di bawah. Nah, itu cara Allah memudahkan bayi keluar dari perut ibunya. Kelihatannya sepele Pak, hanya muter saja, tapi dampaknya begitu besar. Ya, coba kalau posisi tetap seperti sedia kala, kepala di atas, kaki di bawah, sampai masa kelahiran, itu semua kita pasti kerepotan. Ya. Dokternya mesti bingung ini gimana, mau nggak mau harus operasi, bayar sekian belas juta. Gara-gara dibalik itu kita bisa menghemat sekian belas juta. Itu cara Allah memudahkan bayi keluar dari perut ibunya. Lalu kita hidup di dunia, awalnya kita di alam rahim, setelah itu kita pindah alam ke alam dunia, menjalani kehidupan dunia sampai batas waktu yang ditetapkan oleh Allah. Ya kalau kita sampai detik ini kita masih hidup di dunia. Setelah itu Summa amatahu, sampai batas waktunya Allah akan mematikan manusia. Ini ayat ini adalah ayat yang kita tunggu. Artinya masa yang kita tunggu adalah amatahu, Allah mematikan kita. Allah sudah menciptakan kita di rahim, sudah kita lewati. Dalam kehidupan dunia sekarang sedang kita lewati. Tinggal summa amatahu, setelah itu Allah akan mematikan manusia. Fa'akbaroh, kemudian Allah perintahkan untuk menguburkan manusia. Jadi cara Allah mengurusi manusia dari hulu sampai hilir itu sudah diurus dengan sempurna. Bahkan setelah mati pun masih ada tata cara yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang hidup untuk mengurusi orang-orang yang mati. Coba kalau Allah tidak pernah membuat syariat bahwa orang mati itu harus dikubur, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh keluarga-keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia? Misalnya nggak ada syariat bahwa jenazah itu harus dimandikan, harus dikafani, harus disolatkan, harus dikuburkan misalnya. Kira-kira terus kalau kita mati itu kira-kira akan diapakan oleh keluarga kita? Ya macam-macam Pak, mungkin akan berkreasi sendiri. Ada yang mungkin disimpan saking sayangnya, ya. Ada yang mungkin langsung dibuang karena saking bencinya mungkin. Ya. Tapi karena syariat ini Allah Subhanahu Wa Taala sudah membuat aturan bahwa orang yang meninggal dunia itu harus dikuburkan, maka fa'akbar. Ini bagian dari kenikmatan yang Allah berikan pada manusia. Ada syariat ngurusi jenazah. Summa idza syaa, summa kemudian idza syaa, kapanpun Allah berkehendak,
ansyarah, Allah akan membangkitkan kembali manusia. Nanti setelah kita mati, kita pindah alam. Kemana? Ke alam kubur atau alam barzah. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Nah, kapan kiamat? Wallahu a'lam. Allah sendiri yang tahu. Tidak ada manusia tahu kapan hari kiamat. Sampai nanti hari kiamat tiba, kita itu berada di alam barzah. Ketika tiba masanya Allah berkehendak, maka Allah akan membangkitkan manusia dengan tiupan sangkakala yang kedua. Jadi setelah alam semesta hancur, tiupan sangkakala yang pertama, lalu 40 tahun kemudian akan ditiup sangkakala yang kedua. Saat itu seluruh manusia akan dihidupkan kembali, akan dibangkitkan kembali. Dan nanti kita akan hidup lagi, ruh bersama dengan jasad kita. Kala, sekali-kali jangan begitu, sekali-kali tidak. Jangan sekali-kali kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamma yaqdi ma amarah. Lamma yaqdi, manusia itu belum mengerjakan ma amarah, apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya. Kita sebagai manusia itu tidak mungkin bisa mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kodrat kita sebagai manusia. Maksudnya bagaimana? Misalnya begini, Allah punya perintah 100 misalnya. Maka tidak ada manusia yang bisa mengerjakan 100 perintah Allah. Misalnya ini contoh ya. Kalau kita lihat di nas-nas Al-Quran ataupun perintah Allah melalui Nabi Muhammad, lalu kita data, kita list, oh perintah Allah semuanya ada 1000 misalnya, maka manusia itu tidak mungkin bisa melaksanakan 1000-1000-nya. Ya paling bisa mengerjakan 500, 600, 700. Masih banyak perintah Allah yang belum atau tidak mampu kita kerjakan. Atau kalaupun manusia itu mampu mengerjakan semua perintah Allah, itu pasti belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Misalnya Allah perintahkan kita sholat, oke, kita anggap kita sudah sholat. Tetapi kualitas sholat kita itu belum tentu sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu sifat manusia. Bisa jadi dari sisi kuantitas kita nggak bisa melaksanakan semua perintah Allah. Kalaupun bisa, pasti kualitasnya belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Falyanzuril insan. Hendaklah manusia itu melihat ila kepada ta'ami. Ta'am apa ta'am? Makanannya. Hendaklah manusia itu memperhatikan kepada makanannya. Ini satu, berarti ini perintah agar kita ini memperhatikan makanan yang masuk ke dalam perut kita. Jangan sampai kita memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fal yang dzurul insanu ila ta'ami, hendaklah manusia itu memperhatikan kepada makanannya. Pertama, yang kamu makan itu halal atau tidak, itu harus diperhatikan. Yang kedua, yang kamu makan itu baik atau tidak. Karena halal saja belum cukup. Halal saja belum cukup. Ya, daging mentah itu halal atau tidak? Bapaknya beli sapi, dagingnya masih mentah, Bapak makan, itu halal atau tidak? Halal. Dari sisi kehalalan kita katakan itu halal, tetapi baik atau tidak, maka itu butuh apa? Kajian. Ya bagi sebagian orang mungkin baik, bagi sebagian yang lain mungkin tidak baik. Makan gula itu halal atau tidak? Halal. Tetapi apakah baik? Ya bagi sebagian orang baik, bagi sebagian yang lain tidak baik. Lah kita diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan makanan kita. Makanlah yang halal dan yang baik. Kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makanlah dari apapun yang dirizkikan oleh Allah yang halal yang baik. Jadi jangan hanya fokus pada satu saja. Halal belum tentu baik ya. Halal belum tentu baik. Carilah yang halal, carilah yang baik.
Kemudian yang kedua, fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia itu memperhatikan kepada makanannya. Makanan yang ada di hadapan kita, Pak, kelihatannya sederhana, hanya mungkin sepiring nasi. Tetapi kalau Bapak perhatikan, Bapak fikirkan, sepiring nasi yang ada di hadapan kita itu bisa hadir sampai di hadapan kita setelah melalui proses yang sangat panjang. Nah, kalau kita kan nggak pernah mikir, Pak, adanya nasi langsung kita makan, ada roti, ada gorengan langsung kita makan. Tapi kalau kita merenung, kalau kita pikirkan, nasi itu bisa hadir di hadapan kita, gorengan itu bisa ada di piring di depan kita. Itu kalau kita runtut dari awal, itu prosesnya sangat panjang. Melalui proses yang sangat panjang. Nah, di ayat ini, di surat ini, Allah jelaskan prosesnya agar kita itu tidak mengkufuri nikmat. Jadi kalau pas kita makan nasi atau makan apapun lah yang mungkin tidak sesuai dengan selera kita, itu potensi kita kufur sangat besar. Makanan kok gini terus, itu potensi kita kufur itu besar sekali. Nah, supaya kita tidak kufur, itu kita diingatkan, makanan apapun yang ada di hadapanmu, meskipun kamu tidak suka, itu prosesnya sangat panjang. Bisa hadir di hadapanmu itu tidak terlepas dari kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali kamu mengkufuri makanan yang ada di hadapan. Kan nggak boleh kalau misalnya nih, Bapak dimasakkan oleh istri makanan tertentu, lalu Bapak tidak suka. Adabnya bagaimana? Boleh nggak kita menjelek-jelekan makanan itu? Masa kok kayak gini terus misalnya? Makanan macam apa ini? Boleh nggak kita ngomong begitu? Nggak boleh loh, Pak. Adabnya itu kalau Bapak suka ya dimakan, kalau nggak suka apa? Tinggalkan sudah. Tinggalkan, nggak usah berkomentar. Nasi kok kayak gini misalnya. Bapak dimasakkan nasi, terus nasinya agak lengket atau agak bau misalnya. Terus Bapak makan. Lalu Bapak mengomentari nasi itu, nasi kok kayak gini. Itu tidak boleh. Kalau mau ya makan, kalau nggak mau ya tinggalkan, sudah nggak usah komentar. Nah, supaya kita tidak mengkufuri nikmat Allah berupa makanan itu. Lah, makanan yang ada di hadapan kita itu asal-muasalnya dari mana? Anna sobabnal ma'a sobba. Sesungguhnya kami sobabna, kami telah mencurahkan al-ma'a air dengan sebenar-benarnya. Maksudnya apa? Air apa? Air hujan, Pak. Jadi ada nasi di hadapan kita itu asal-muasalnya dari air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya hujan itu tidak ada atau air itu tidak ada, bumi ini mati. Bumi ini tidak hidup, tidak bisa menumbuhkan apapun. Maka Allah ceritakan, Allah kisahkan asal-muasal makanan kita itu dari air hujan yang diturunkan oleh Allah. Anna sobabnal ma'a sobba. Kami benar-benar mencurahkan air. Kami turunkan air hujan. Setelah itu apa? Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Kami belah bumi itu. Sehingga apa? Bumi itu bisa menumbuhkan tunas atau menumbuhkan tanaman. Fa'ambatna fiha habba. Kemudian kami tumbuhkan di bumi itu, di tanah itu, habban, biji-bijian. Ya, ada padi, ada gandum, ada macam-macam yang lain, ada jagung dan sebagainya. Wa inaban wa qadba, dan kami tumbuhkan inab. Inab itu anggur. Jadi anggur yang Bapak makan, yang kita tinggal makan itu prosesnya panjang. Dari air hujan diturunkan, kemudian ada petani yang menanamnya, Allah yang menumbuhkannya, Allah yang membelah tanahnya sampai jadi berbuah. Wa inaban, dan kami tumbuhkan anggur. Wa qadba. Qadba itu apa? Qadba itu sayuran. Ya, sayuran yang kalau sekali dipetik itu kita nggak perlu nanam lagi, nanti akan tumbuh sendiri. Contohnya apa ya? Jadi kalau Bapak metik sayuran, dipetik saja ujungnya, nanti sepekan kemudian atau sebulan kemudian yang bekas dipetik itu akan apa? Tumbuh lagi. Nah, itu namanya qadba. Contohnya apa ya? Ya hampir semua buah-buahan kan begitu kan? Bapak ambil buahnya, nanti tahun depan apa? Muncul lagi. Atau sayuran misalnya bayam misalnya.
Bayam yang agak tinggi, bawa petik ujungnya, nanti tumbuh lagi. Pohon teh misalnya, teh itu kan dipanen ujung-ujungnya nanti apa? Tunas lagi, tumbuh pucuknya lagi. Itu namanya qotbah. Dan itu Allah yang menumbuhkan semuanya. Tidak ada manusia bisa menumbuhkan tanaman. Manusia hanya bisa menanam biji, tapi nggak bisa menumbuhkan. Bapak nanam padi bisa, nanam, tapi menumbuhkan padi nggak bisa. Kita nanam rambutan bisa, tapi menumbuhkan rambutan nggak bisa. Nanam pohon mangga bisa, sudah besar, tapi menumbuhkan buahnya nggak bisa. Berapa banyak pohon mangga yang besar-besar tapi nggak pernah berbuah? Banyak. Sudah lama nunggu pohon durian, 10 tahun kita tanam, ternyata setelah 10 tahun tetap tidak berbuah. Itu banyak. Kenapa? Yang kuasa untuk menumbuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa zaitunan, dan Allah menumbuhkan zaitun. Zaitun itu apa? Zaitun itu nama apa? Buah, nama pohon zaitun. Yang dari nama ya pohon zaitun, kemudian nanti berbuah, buahnya juga buah apa? Zaitun. Dari buah itu kemudian nanti diperah, diambil apa? Minyaknya. Diambil minyaknya. Lah minyak zaitun itu dianggap sebagai minyak yang paling baik. Yang paling mahal juga kali Pak ya. Mungkin yang paling mahal juga. Dan memang pohon zaitun itu pohon yang diberkahi oleh Allah. Tangkainya zaitun itu bisa dibuat untuk siwak, dan itu adalah siwaknya para nabi. Ya, Nabi Muhammad dan para nabi yang lain itu kalau bersiwak itu pakai tangkai apa? Pohon zaitun. Untuk siwak terbaik. Lalu dari buahnya, itu buahnya juga buah terbaik. Dari buah itu bisa diambil, diperah jadi minyak, minyaknya juga minyak terbaik. Ya, kalau di masa Nabi, minyak zaitun itu digunakan untuk apa? Salah satunya ya selain dikonsumsi, itu digunakan untuk penerangan masjid. Jadi kalau dulu di masa Rasulullah, Masjid Nabawi itu kan di masa dulu kan belum ada lampu kayak gini kan. Sementara sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu kan masih gelap. Lah kira-kira masjidnya itu dibiarkan dalam keadaan gelap atau tetap ada penerangan? Tetap ada penerangan. Karena sunnahnya masjid itu apa? Terang. Sunnahnya masjid itu terang. Ya. Maka di masa Nabi penerangannya pakai apa? Pakai pelepah kurma yang dibakar. Ambil kurma terus dibakar supaya apa? Terang. Sampai masa ada seorang sahabat Nabi namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari inilah yang pertama kali mempelopori membuat penerangan dengan minyak zaitun. Jadi minyak terus dikasih apa? Kasih sumbu, terus dia apa? Nyalakan. Kalau kita nyebutnya apa itu? Tindir ya. Nah itu yang pertama kali mempelopori itu seorang sahabat Nabi namanya Tamim Ad-Dari. Sampai Nabi itu kagum sekali dengan apa? Tamim Ad-Dari. Ternyata bisa seperti ini gitu. Bahkan Nabi itu sampai muji-muji begini. Kamu sudah menerangi rumah Allah. Qad nawarta baitallah. Semoga Allah menerangi alam kuburmu. Jadi ini barokah orang yang apa? Berusaha untuk membuat rumah Allah itu terang. Ya kata Nabi, apa kamu sudah menerangi rumah Allah, semoga Allah menerangi alam kuburmu nanti. Dan Nabi sampai ngomong gini, kalau aku masih punya anak gadis yang belum menikah, itu niscaya aku nikahkan dengan apa? Dengan kamu. Saking salut dan kagumnya Nabi dengan Tamim Ad-Dari, kok bisa-bisanya ini punya ide untuk apa? Membuat penerangan seperti itu dengan minyak zaitun. Nah jadi kalau sekarang udah gak laku lagi, ini udah lebih mega. Nah jadi sunnahnya masjid itu memang dibuat terang. Nah yang dibuat gelap itu mana? Kuburan. Jadi jangan dibolak-balik. Jangan masjid dibuat remang-remang, kuburan dibuat apa? Terang benderang, itu terbalik. Hari ini wibawa kuburan itu sudah jatuh Pak. Harkat martabat kuburan itu sudah diinjak-injak gara-gara kuburan sudah tidak lagi apa? Angker ya. Fitrahnya kuburan itu harus menyeramkan, Pak, harus angker ya. Nah sekarang ini harkat martabatnya sudah nggak ada lagi. Kuburan sudah tidak lagi apa? Menakutkan. Jadi gara-gara tadi ya, kuburannya dibangun megah, kemudian lampunya dibuat terang benderang. Nah, itu menyelisih menyelisih sunnah gitu. Yang dibuat terang itu masjid. Ya, kalau kuburan kalau bisa nggak usah dikasih penerangan. Nah, seperti ini juga bagus. Ini bagian dari apa? Bagian dari cara untuk menghiasi
masjid. Walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabih. Allah itu menghiasi atapnya dunia, yaitu langit dengan apa? Lampu-lampu. Allah menghiasi atapnya dunia dengan lampu-lampu. Maka kita dianjurkan juga menghiasi atap rumah-rumah kita, bangunan-bangunan kita dengan lampu-lampu. Nah, seperti ini, atap kita dikasih lampu-lampu. Ini termasuk lampu yang paling besar. Meskipun ini nggak pernah dinyalakan ya ini. Memang nggak nyala ini. Oh, nyala juga ya, bisa nyala kan? Nah, terus nggak apa-apa ya begitu. Gitu ya. Jadi masjid itu sunahnya dibuat terang. Ya, sementara kalau kuburan dibuat gelap ya, jangan dibolak-balik. Nah, zaitun itu ditumbuhkan oleh Allah sebagai tanaman yang banyak sekali manfaatnya. Ya. Untuk pengobatan ya bisa, ya, untuk lauk juga bisa, untuk makanan bisa, untuk minyak juga bisa. Itu zaitun. Nah, Allah yang menumbuhkan zaitun. Wa zaitunan wa nakhla, dan Allah yang menumbuhkan nakhla. Nakhla itu kurma. Sama sebagaimana zaitun, kurma itu juga pohon yang banyak manfaatnya. Pohon yang semuanya itu bisa dimanfaatkan, itu salah satunya apa? Kurma. Ya, kalau kita hari ini kelapa, ya, filosofinya kelapa. Dari segala bagian kelapa itu bisa dimanfaatkan. Lah kurma itu tanaman yang bisa bertahan, nggak terlalu butuh banyak air. Itu kurma. Ya. Dan Nabi sendiri menjelaskan tentang keutamaan kurma itu di banyak hadisnya. Bahkan Nabi juga membiasakan kalau buka puasa yang pertama pakai apa? Pakai kurma. Dan Nabi juga pernah bertahan hidup hanya dengan apa? Dengan kurma. Nabi pernah 2 bulan dan beliau dan keluarganya makanannya itu hanya kurma dan air putih, dan Nabi bertahan hidup. Itu salah satu keutamaan apa? Kurma. Wa hadaiqa ghulba, dan Allah menumbuhkan kebun-kebun yang lebat, tanaman-tanaman yang banyak. Wa faqihatan wa abba, dan Allah menumbuhkan buah-buahan, wa abba, dan rumput-rumput, rerumputan. Semua itu untuk siapa? Mata'an lakum, sebagai manfaat untuk kalian, wali an'amikum, dan untuk binatang ternak kalian. Jadi semua yang Allah tumbuhkan di atas muka bumi ini itu untuk siapa tadi? Untuk kalian dan untuk binatang ternak kalian. Meskipun kalau kita teliti lagi, binatang ternak itu juga untuk siapa? Untuk kita manusia. Jadi kalau dari siklus rantai makanan, kalau dalam biologi kan begitu. Allah menciptakan air, menurunkan hujan air. Karena air itu kemudian tumbuh tanaman. Jadi seakan-akan air itu untuk tanaman. Lalu tanaman itu nanti dimakan oleh binatang ternak. Lah binatang ternak untuk siapa? Untuk manusia. Jadi seakan-akan gini, air itu melayani tanaman, tanaman itu melayani binatang, binatang itu melayani siapa? Manusia. Lalu manusia melayani siapa? Melayani siapa? Allah menurunkan air hujan karena air tanaman bisa tumbuh, ya kan? Berarti air ini melayani tanaman atau tumbuhan. Lalu setelah tumbuhan tumbuh ini dimakan oleh binatang. Berarti Allah menciptakan tanaman untuk binatang. Setelah binatangnya besar, disembelih dimakan manusia. Kan begitu rantai makanannya kan? Air melayani tanaman, tanaman melayani binatang, binatang melayani manusia. Lah manusia ini melayani siapa? Nah ini harus menjadi perenungan semua manusia, bahwa kita hidup di dunia ini, satu sisi kita menjadi majikan, tapi satu sisi kita juga menjadi hamba. Kita majikan dari semua yang ada di dunia ini. Ya, binatang itu Allah ciptakan untuk kita, berarti binatang itu pelayan kita, melayani kita. Tanaman juga melayani kita. Lah kita harus berpikir kita ini diciptakan untuk melayani siapa? Nah, maka hasil dari perenungan kita akan sampai pada satu keyakinan bahwa kita ini diciptakan hanya untuk mengabdi, melayani kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu nikmatnya jadi orang mukmin, Pak. Orang mukmin itu kalau boleh digambarkan, pelayannya banyak, majikannya cuma satu. Itu orang mukmin. Pelayan kita kan banyak, Pak. Air, matahari, bumi, bulan, semuanya diciptakan untuk melayani kita, untuk kemaslahatan hidup kita. Itu anggap saja seperti pelayan kita. Pelayan kita banyak.
Terus majikan kita hanya satu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin. Nikmatnya jadi orang mukmin itu begitu. Pelayannya banyak, majikannya satu. Kalau orang kafir, pelayannya banyak, majikannya juga banyak. Di masa Nabi orang jahiliyah, Tuhan yang mereka sembah itu sampai 360, Pak. Betapa repotnya melayani Tuhan sebanyak 360. Coba. Apa nggak pusing hidup menjadi orang seperti itu? Lah enak kita kan, pelayan kita banyak, tinggal kita ngabdi pada Tuhan yang satu, kan enak sekali. Nikmatnya jadi orang mukmin. Mata'alakum wa li an'amikum. Baik. Fa idza ja'atis sakhah, maka apabila ja'at telah datang as-sakhah. As-sakhah artinya apa? Hari kiamat. As-sakhah itu suara yang memekakkan telinga. Suara yang sangat dahsyat yang betul-betul membuat apa? Telinga itu kesakitan, itu sakhah. As-sakhah itu adalah salah satu dari nama hari kiamat. Jadi kalau trompet sudah ditiup, mungkin suara trompet itu akan memekakkan apa? Telinga. Apabila telah datang hari kiamat, as-sakhah, hari kiamat, nah di sini ditafsirkan dengan an-nafkhatus tsaniyah, yaitu tiupan sangkakala yang kedua. Kalau telah tiba masa tiupan sangkakala yang kedua, artinya manusia dibangkitkan. Lah kondisi manusia dibangkitkan itu bagaimana? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Yauma pada hari yafirru al mar'u, seseorang berlari meninggalkan min akhi, saudaranya. Jadi pas kita dibangkitkan, itu enggak ada manusia yang mencari di mana saudaraku. Yang ada malah kalau ketemu saudaranya akan apa? Berlari menjauh, meninggalkan. Ya. Wa ummihi wa abi, berlari meninggalkan ibu dan bapaknya. Jadi ketika dibangkitkan nggak ada, mana ibuku mana bapakku ada. Malah kalau papasan dengan ibu bapaknya akan apa? Berlari menjauh, meninggalkan ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, berlari meninggalkan istri dan anak-anaknya. Semua akan berlari meninggalkan orang yang dia kenali. Pertanyaannya kenapa kita berlari? Kita punya saudara, bukannya lebih enak kalau kita ketemu saudaranya, kakakku, adikku, saudaraku, bareng-bareng ya, bukannya enak seperti itu. Ketemu istrinya, istriku gimana kabarnya? Kenapa nggak begitu? Kenapa Allah menggambarkan kondisi orang pada hari kebangkitan itu? Dia akan sudah malah berlari sejauh-jauhnya dari saudaranya, dari istri dan anak-anaknya, dari bapak dan ibunya. Kenapa? Karena manusia itu atau kita itu tidak sanggup atau tidak siap dimintai pertanggungjawaban orang-orang yang kita kenali tadi. Misalnya ini, bapak ini kan sebagai seorang kakak atau sebagai seorang adik, punya saudara kan? Pasti ada masa, ada satu peristiwa kita ini pernah berbuat zalim pada saudara kita. Lah mau tidak mau kezaliman ini pasti akan dituntut oleh saudara kita. Lah kita tuh nggak siap dituntut atas kezaliman yang pernah kita kerjakan. Maka lebih baik apa? Kabur sudah. Itu cara pandang orang, lebih baik kabur, Pak. Nggak siap. Bapak sebagai seorang anak, punya ayah, punya ibu. Pernah nggak Bapak merasa durhaka pada orang tua? Mesti pernah, entah disengaja atau tidak. Itu mesti kita pernah berbuat salah pada kedua orang tua kita. Lah kita nggak siap dituntut atas kesalahan kita terhadap orang tua. Maka begitu ketemu orang tua udah kabur saja, menghindar saja. Kita ini sebagai suami, sebagai bapak, mesti ada hak istri kita yang belum kita kasih, ada hak anak yang belum kita tunaikan. Nah kita akan dituntut akan hal itu. Maka kita nggak siap, mending apa? Lari. Itu makna yang pertama begitu, cara pandangnya begitu. Atau yang kedua, kita tidak siap atau merasa kasihan terhadap orang-orang yang kita kenali. Bisa jadi begitu. Misalnya gini, nah anaknya Nabi Adam itu ada Habil sama apa? Qabil kan. Siapa yang membunuh dan siapa yang dibunuh? Yang membunuh siapa, yang dibunuh siapa? Habil membunuh Qabil. Dan nanti pas hari kebangkitan itu Habil itu akan berlari menjauhi siapa? Qabil. Qabil juga sama. Dari sisi Habil itu karena dia kan dibunuh kan? Ya benar kan yang dibunuh Habil kan? Habil dibunuh Qabil kan? Habil kan dibunuh, Qabil membunuh kan?
Habil menjauhi Qabil, Qabil menjauhi Habil. Kalau Qabil menjauhi Habil, dia nggak siap untuk apa? Dimintai pertanggungjawaban. Sementara Habil, kenapa dia berlari? Karena dia merasa kasihan terhadap apa? Saudaranya. Orang itu kalau kasihan, nanti saudaranya pasti akan disiksa gitu kan. Kalau kita merasa kasihan, lebih baik apa? Bapak ini punya saudara, tahu nih bapak ini saudara bapak akan disiksa oleh Allah misalnya gitu kan. Terus bapak karena kasihan nggak tega, lebih baik apa ini? Menghindar saja supaya tidak apa? Melihat. Nah, dari sisi orang yang baik dia berlari itu karena kasihan nggak tega. Nabi Nuh akan berlari meninggalkan istrinya misalnya. Ya bukan karena Nabi Nuh takut enggak, Nabi kurang apa coba. Tapi Nabi nggak tega. Kalau beliaunya mendapat nikmat, istrinya harus disiksa. Lebih baik aku tidak melihat. Itu dua cara untuk memahami ayat ini. Jadi yang berlari meninggalkan saudaranya, ibu bapaknya, istri dan anak-anaknya itu bisa jadi karena mereka tidak siap dengan pertanggungjawaban kesalahan mereka. Tidak siap dituntut oleh orang-orang yang dia kenali atas kesalahan yang dia lakukan. Atau yang kedua bisa jadi karena dia kasihan nanti kalau harus melihat saudaranya disiksa, harus melihat apa? Ayah ibunya menderita di akhirat. Baik. Likulli imri'in, masing-masing orang pada hari itu memiliki minhum dari mereka yauma idzin pada hari itu sya'nun itu apa? Urusan yughni yang menyibukkannya sendiri. Jadi masing-masing orang pada hari itu akan sibuk dengan urusannya sendiri. Nah, ini ayat ini ada satu riwayat dan beberapa hadis ya, tapi maknanya hampir sama. Jadi Nabi itu pernah mengabarkan begini, kita ini manusia itu akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Hufatan. Hufatan itu dalam keadaan tanpa alas kaki. Kemudian apa? Dalam keadaan telanjang bulat. Jadi sebagaimana kita dikubur dalam keadaan telanjang, nanti dibangkitkan juga dalam keadaan apa? Telanjang. Itu kata Nabi. Terus istri Nabi tanya, ya Rasul, kalau manusia itu dibangkitkan dalam keadaan telanjang, terus bagaimana dengan nasib para perempuan? Tentu kami malu kan? Nanti kalau laki dan perempuan saling melihat bagaimana? Terus kata Nabi apa? Nabi membaca ayat ini. Likulli imri'in minhum yauma idzin apa? Sya'nu yughni. Manusia pada hari itu akan sibuk dengan dirinya sendiri. Gak ada yang sempat atau kepikiran untuk noleh melihat pada orang lain. Jadi gak usah khawatir. Seluruh wanita telanjang bulat pun pada hari itu. Lalu ada laki-laki di situ. Laki-laki ini gak akan kepikiran untuk melihat perempuan. Saking sibuknya dia dengan urusan dirinya sendiri. Buru-buru. Orang itu kalau sudah sibuk sekali, yang dia pikiran hanya dirinya sendiri. Nah, itu kondisi pada hari kiamat. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Nah, Nabi mengatakan manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat tanpa alas kaki dan belum dikhitan. Terus wajar istri Nabi tanya, ya Rasul kalau telanjang gimana kami? Kami malu dong para wanita. Kata Nabi apa? Al-amru yauma idzin asyad. Urusan pada hari itu sangat dahsyat. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Baik. Kemudian pada hari itu manusia dibagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang bahagia, ada yang sengsara. Wujuhu yauma idzin musfirah. Wujuhun wajah-wajah orang mukmin, orang yang baik yauma idzin pada hari itu musfirah. Gembira ya, berseri-seri. Ya. Dhahikatun dalam keadaan tertawa, mustabsyirah dan berbinar-binar. Ya, wajahnya itu tampak sekali apa? Keceriaan. Keceriaan itu tampak sekali di wajah mereka. Jadi ketika dibangkitkan sudah mulai kelihatan ada orang-orang yang wajahnya berseri-seri, ada yang tertawa, ada yang bahagia. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabar, dan ada wajah-wajah yang pada hari itu tertutupi oleh debu. Ghabar 'alaiha ghabar, tertutupi oleh apa? Debu. Tarhaquha qatarah, tertutupi oleh qatarah, warna hitam. Jadi sudah tertutupi debu, wajahnya hitam, legam. Antum bayangkanlah kayak siapa lah. Wajahnya tertutupi debu. Ada yang menjelaskan bahwa ini gambaran wajah yang pucat. Sudah begitu apa? Qatarah. Wajahnya hitam, legam. Hitam terbakar.
Siapa mereka? Ulaika, mereka itulah humul kafaratul fajar. Mereka adalah al-kafarah, orang-orang kafir, al-fajarah, orang-orang ahli maksiat. Jadi kondisi nanti pada hari kebangkitan, orang-orang mukmin ahli ibadah wajahnya berseri-seri, tampak sekali kebahagiaan di wajah mereka. Sementara orang kafir, orang yang ahli maksiat, wajahnya apa? Pucat dan hitam legam. Sudah terbaca di situ. Baik, wallahu a'lam. Selesai untuk surah Abasa. Kita cukupkan untuk pembahasan surat Abasa sampai di sini, sehingga nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa ganti surat An-Nazi'at insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan, silakan. Ini menjelaskan bahwa tanah itu dibutuhkan biji-bijian gitu ya. Ya. Itu kalau di Arab gimana? Di Arab, baik. Di Arab sendiri ada nggak biji-bijian atau buah-buahan? Lah Bapak kalau pernah haji, pernah umroh, itu di sana pernah nggak makan buah-buahan? Ada nggak lalapan timunnya atau apa pete atau apa gitu, ada nggak? Ketika kita di sana kan makanan yang disuguhkan untuk orang-orang Indonesia ya menu-menu apa? Indonesia kan. Nah di Arab itu ada satu negeri, dulu disebutnya negeri ya, satu negeri yang dibuat subur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya adalah mana? Taif kan. Nah, jadi kalau ada sayur-sayuran yang ada di hotel-hotel itu, kalau itu adalah produk negara Arab sendiri, itu biasanya ditanamnya di daerah Taif. Itulah kuasa Allah ya. Allah yang menjadikan sebagian besar Arab Saudi itu kan gurun pasir, kering. Tetapi tetap ada wilayah yang Allah jadikan tanahnya subur, bisa menumbuhkan tanaman dan sayuran. Nah di masa Nabi, orang-orang Quraisy yang di Mekah, orang-orang kaya, itu mereka punya investasi tanah perkebunan di mana? Di Taif. Lah maka di antara pertimbangan Nabi, kenapa Nabi memilih hijrah ke Taif untuk mencari dukungan itu adalah Nabi itu melihat bahwa orang Quraisy itu meskipun tinggalnya di Mekah, tapi banyak di antara mereka yang punya harta di Taif. Hartanya berupa perkebunan yang bisa menumbuhkan tanaman atau sayuran. Nah di situ. Jadi tetap ada daerah-daerah yang memang Allah takdirkan tidak bisa menumbuhkan apa? Biji-bijian. Tetapi lebih banyak daerah-daerah yang Allah takdirkan bisa menumbuhkan biji-bijian. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Cukup? Masih lesu atau sudah lesu ini? Ini tanda-tanda THR sudah habis ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.